Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya? Pasti baik-baik saja kan ya? Gimana nih persiapan buat UTS-nya? Apakah sudah 100%? Pastinya kita itu harus tetap semangat. Karena siapa kita? Kita adalah muridnya Bapak Wow. Baiklah, di sini kita akan berbagi sedikit ilmu mengenai cash budgeting. Pertama-tama, sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri dari kelompok saya, yaitu yang terdiri dari yang pertama ada Edgar, yang kedua ada Dwiki, dan saya sendiri yaitu Fauzan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita menuju ke pembahasan. Yang pertama, pembahasan akan dibahas oleh Saudara Edgar. Kepada Saudara Edgar, dipersilahkan. Mari kita bahas ke cash budget ini yang sudah tersedia di dalam PPT ini. Melalui PPT ini kita akan membahas yang pertama pengertian cash budget, yang kedua manfaatnya, terus yang ketiga penyusunan, dan yang terakhir cash budget pada non-manufacturing dan non-profit. Untuk pengertian cash budget ini sendiri adalah detail estimasi kas masuk dan kas keluar pada periode tertentu. Kas memegang peran penting dalam organisasi untuk menjamin aktivitas organisasi berjalan dengan lancar. Karena pada suatu waktu tertentu, organisasi mendapat banyak kas, tapi di periode yang lain, organisasi membutuhkan pengeluaran kas dalam jumlah banyak. Dengan demikian, penyusunan perencanaan kas yang baik akan membantu manajemen dalam membuat keputusan. Untuk manfaat cash budgeting terdiri dari yang pertama, mengindikasikan kebutuhan kas pada aktivitas operasi yang berjalan saat ini. Yang kedua, membantu memfokuskan prioritas penggunaan kas. Yang ketiga, mengindikasikan perubahan kas akibat permintaan musiman, jumlah persediaan yang besar, penerimaan yang tidak biasa, dan kelambatan penagihan piutang. Yang keempat, menyediakan informasi ketersediaan kas untuk mengambil diskon pembelian. Yang kelima, mengindikasikan kebutuhan kas untuk pengembangan atau perluasan pabrik atau peralatan. Yang keenam, membantu perencanaan terkait pelunasan obligasi, pembayaran pajak, dan pembayaran dana pensiun. Dan yang terakhir, menunjukkan kelebihan atau kekurangan dana untuk investasi jangka panjang dan jangka pendek. Untuk penyusunan cash budgeting, yang pertama itu kita harus menentukan periode. Lalu yang kedua, identifikasi seluruh sumber penerimaan kas. Ketiga, identifikasi seluruh pos-pos pengeluaran kas. Keempat, perhatikan faktor musiman. Dan yang terakhir, perhatikan data historis terkait pola penerimaan dan pengeluaran kas. Jadi kesimpulannya, sebelum menyusun cash budget yang baik, maka pahami terlebih dahulu aktivitas organisasi tersebut. Selanjutnya akan dibahas oleh Saudara Fauzan. Baik, teman-teman semua, bagaimana? Apakah kalian sudah memahami terkait pengertian, kemudian manfaat, dan penyusunan dari cash budgeting? Pastinya dong, kalian adalah murid Pak Wow gitu loh. Pastinya kalian 100% paham. Baiklah, di sini saya Fauzan akan membahas mengenai ilustrasi penerimaan kas budgeting. Di sini ada dua data. Yang pertama itu ada pola pelunasan kredit PTX. Yang kedua ada data kredit sales pada bulan-bulan yang bersangkutan. Yang pertama itu ada pola pelunasan kredit PTX. Itu sudah jelas ya. Pada bulan terjadinya penjualan itu persentase penerimaan kasnya yaitu sebesar 10,8%.
Kemudian setelah bulan pertama setelah bulan penjualan itu sebesar 77,4%. Bulan kedua setelah bulan penjualan itu sebesar 6,3%. Bulan ketiga setelah bulan penjualan itu sebesar 2,1%. Kemudian bulan keempat setelah bulan penjualan itu 1,2%. Cash diskon yang diambil itu 1,2%. Uncollectible akun itu sebesar 1%. Sehingga kalau ditotalkan itu 100%. Kemudian di sini ada data credit sales. Pada bulan Januari itu ada sebesar $400.000. Kemudian Desember $385.000, November $420.000, Oktober $360.000, dan September $340.000. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dari komposisi tadi. Sebenarnya berapa sih yang kita terima pada bulan Januari penerimaan kas kita? Pertama, tadi ada di bulan Januari itu credit sales-nya 400.000 dan penerimaan kas, komposisi penerimaan kasnya itu sebesar 10,8%. Sehingga berdasarkan pola penagihan, sales pada Januari itu kan sebesar 400.000. Nah, diestimasikan tertagih menjadi kas di bulan Januari itu sebesar 10,8%. Sehingga 400.000 dikali 10,8% itu 43.200. Kemudian di bulan selanjutnya pola penjualan itu menunjukkan bahwa cash collection bulan pertama setelah bulan penjualan itu sebesar 77,4%. Dan sales pada saat itu credit salesnya 385.000. Nah, sehingga kas yang diterima estimasinya yang tertagih itu yang akan menjadi kas itu sebesar 385.000 dikali 77,4%, yaitu 297.990. Kemudian di bulan selanjutnya dengan menggunakan langkah-langkah yang sama, nah seperti ini, seperti bulan November 420.000 dikali 6,3%, itu kas yang diterimanya 26.460. Dan bulan selanjutnya lagi, nah dengan pola yang sama kita akan mendapatkan estimasi anggaran penerimaan kas pada bulan Januari, yaitu sebesar pertama 43.200, kemudian yang kedua 297.990, kemudian yang ketiga 26.460, kemudian yang keempat 7.560, kemudian yang kelima 4.080, sehingga totalnya adalah yaitu budget penerimaan kas bulan Januari sebesar $379.290. Baiklah, selanjutnya ada pembahasan mengenai ilustrasi pengeluaran kas yang akan dibahas oleh Saudara Dwiki. Kepada Saudara Dwiki, saya persilakan. Baiklah, untuk slide pada saat ini saya akan menjelaskan tentang ilustrasi pengeluaran kas. Dengan pengilustrasian yaitu pembelian terjadi merata dan dibayar 10 hari setelah pembelian dengan memiliki cash diskon 2%, dan kemudian selalu diambil pembelian mulai dari bulan Desember $200.000, kemudian Januari $130.000. Dengan kita mengasumsikan pembelian merata dan pembayaran 10 hari setelah pembelian, maka pembelian Desember yang dibayar pada Januari adalah 10 hari terakhir, dan kemudian pembelian Januari sendiri yang dibayar pada periode Januari adalah pembelian pada 20 hari pertama.
dengan rincian perhitungan yaitu pembelian bulan Desember 200.000 minus 2% dikali 10 per 30 dengan menghasilkan nilai yaitu 65.333 dolar. Kemudian pembelian bulan Januari dengan rincian perhitungan 130.000 minus 2% dari 130.000 kemudian dikali 20 per 30 dengan menghasilkan nilai yaitu 84.933 dolar dengan total nilai yaitu 150.266 dolar. Dan kemudian total pembayaran untuk pembelian bulan Desember adalah 200.000 dikurangi diskon yang diambil dikali dengan 10 per 30 hari karena asumsi kita penjualan merata sepanjang bulan. Dan kemudian begitu pula untuk pembelian pada bulan Januari sendiri. Selanjutnya, dengan konsep yang sama, kita bisa menyusun anggaran kas untuk pembayaran gaji karyawan, pembayaran bunga utang, dan lain sebagainya. Dan tidak lupa juga dengan memperhatikan musiman seperti THR, pembayaran pajak tahunan, atau hari raya yang biasanya menaikkan penjualan atau produksi. Berikut adalah ilustrasi kas budget pada bulan Januari dari seluruh aktivitas. Kemudian yang kita cari yaitu pembayaran pada akun payable untuk pembelian material dengan sebesar 150.266 dolar. Kemudian cash budget untuk non-manufaktur dan non-profit dengan mencakup perusahaan dagang, kantor jasa akuntan, jasa hukum, layanan kesehatan, bank atau perusahaan jasa pinjaman dan bentuk usaha non-manufaktur lainnya yang dapat memanfaatkan cash budget dalam menjalankan usaha. Prinsip penyusunannya sama, yaitu dengan memperhatikan aktivitas perusahaan dan data historis. Kemudian, dengan keterangan organisasi non-profit tidak mengejar keuntungan atau laba dalam menjalankan aktivitasnya. Yang kedua, organisasi non-profit lebih memperhatikan program kerja yang ditetapkan. Kemudian, bagi organisasi non-profit, anggaran dipicu oleh program dan kebijakan. Pada umumnya, anggaran disusun dari level bawah organisasi, kemudian diusulkan ke level yang lebih tinggi. Kemudian, penetapan anggaran didasarkan pada kebutuhan program dan disajikan berdasarkan program kerja serta tujuan dari program tersebut. Selanjutnya, tiap program harus menunjukkan hubungan antara input sumber daya yang digunakan dengan pencapaian program tersebut dengan hasil, meskipun kadang sulit untuk mengukurnya. Terdapat beberapa konsep penyusunan seperti planning, programming, budgeting system seperti PBBS, zero based budgeting, dan performance based budgeting. Itulah yang bisa saya sampaikan dari ilustrasi cash budget sampai cash budget untuk non-manufaktur dan non-profit. Kemudian saya kembalikan kepada Fauzan. Baiklah, terima kasih kepada saudara Dwiki yang sudah menjelaskan mengenai ilustrasi pengeluaran kas atau payment cash budget hingga cash budget untuk manufaktur dan non-profit. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah mudeng? Sudah jelas? Pastinya dong. Kalian kan hebat-hebat. Kalian manusia hebat. Pastinya 100% sudah siap untuk menghadapi UTS. Baiklah, jika ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar dan berikan tanggapan kepada kami mengenai penjelasan kami. Apabila ada kesalahan ataupun ada kekeliruan, mohon diluruskan di kolom komentar pastinya. Dan jangan lupa like dan subscribe juga ya channel kelas 448 supaya kita tidak hanya di kelas 448 saja, tapi kita bisa terkenal di mata dunia. Amin ya Allah. Baiklah, sekian penjelasan berbagi ilmu dari kami. Saya Muhammad Fauzan. Saya Dwiki Nurdiansyah. Saya Edgar Orlando Nainggolan. Izin undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.